Para pegawai dan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah ada di Cokrodipo, Bandar Lampung, Senin siang digegerkan penemuan sesosok mayat di dalam plastik di ruang kerja petugas kebersihan di rumah sakit ini. Korban bernama Suwaidi Maulana, berusia 51 tahun, warga Tanjung Gading, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Korban merupakan petugas kebersihan laundry di rumah sakit ini. Mayat korban ditemukan pertama kalinya oleh teman kerjanya. Korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan banyak bekas luka tusukan senjata tajam di tubuhnya. Oleh pelaku, mayat korban dimasukkan ke dalam plastik untuk wadah sampah dan diletakkan di kasur ruang kerja korban. Pakai ini, pakai apa itu? Ya lagi miring gitu lah. Miring di dalam plastik itu. Dalam Berarti plastik. dimasukin plastik maksudnya. Ya iya kan. Jadi masukin ke dalam plastik ini. Terus dibuang gitu maksudnya. Ya enggak di situ aja di ruangan. Di ruangan itu. Tapi keadaan Di sudah ruang ditutup pakai selimut. keadaan sudah meninggal gitu ya. Terus luka badannya. Ya enggak ke situ, enggak masuk ke situ udah ngeliat itu saya keluar. Dari hasil penyelidikan di TKP, polisi menyita barang bukti pisau yang masih berlumuran darah yang diduga digunakan pelaku untuk membunuh korban. Namun sejumlah barang berharga milik korban seperti ponsel dan uang tidak ditemukan, diduga raib di bawah pelaku. Kita masih belum dapat menyimpulkan apakah dugaan awal ini ada pembunuhan murni atau ada unsur lain seperti itu. Bisa ditemukan kondisi mayatnya seperti apa? Kondisi mayat terbungkus di plastik kuning ya, plastik kuning, kemudian ada beberapa lubang bekas luka tusukan di plastik tersebut. Lokasi penemuannya di mana dan ditemukan oleh siapa pertama kali? Lokasi penemuan di kamar yang biasa digunakan korban, kemudian ditemukan oleh teman sekerja. Kasus pembunuhan di rumah sakit ini masih diselidiki polisi. Sejauh ini polisi belum bisa menyimpulkan motif pembunuhan. Setelah diotopsi, jenazah korban kemudian diantarkan pulang ke rumah duka untuk dimakamkan. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pelaku penembakan terhadap sopir taksi online di Bandar Lampung terungkap pada Senin siang. Pelaku merupakan seorang oknum tentara dari TNI Angkatan Darat berpangkat Sersan 1 berinisial GD yang bertugas di Kompi Batalion 143 Candimas Natar, Lampung Selatan. Mayor Infantri Joko Warsito mengatakan pelaku kini ditahan di Mako Denpom Lampung. Pihaknya kini masih menyelidiki motif penembakan tersebut, apakah murni perampokan atau ada motif lain. Dari hasil penyidikan sementara, baru terungkap bahwa peluru yang digunakan untuk menembak korban jenis peluru karet dan ditembakkan dengan senjata api jenis laras panjang yang merupakan senjata dinas pelaku. Di mana terduga pelaku telah diamankan dan saat ini sedang dalam pendalaman dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi militer. Untuk motif lain juga sedang dalam pendalaman serta penyelidikan. Sementara itu, polisi yang menangani kasus ini menyerahkan seluruh proses penyidikannya kepada pihak polisi militer Lampung karena pelakunya merupakan seorang oknum tentara. Perkaranya sudah kami serahkan dan limpahkan kepada Denpom, Subdenpom Lampung. Dalam hal ini setelah kita koordinasi, barang bukti berikut berkasnya juga sudah kita sampaikan di sana, seperti itu. Barang buktinya apa aja tuh Pak Kasat? Barang bukti yang kita dapat kemarin adalah satu buah mobil ya, yang dengan merek Toyota Agya, kemudian ada baju dari korban, kemudian ada satu songsong peluru. Kasus penembakan terhadap sopir taksi online bernama Kurnalis Asmarantaka, warga Kemiling Bandar Lampung itu terjadi pada Sabtu lalu. Pelaku menyamar sebagai penumpang. Saat melintas di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Raja Basa Bandar Lampung, pelaku dari belakang kursi pengemudi menyerang dengan menembak korban. Korban kritis tertembak di bagian lehernya. Pelaku yang sempat membawa mobil korban itu akhirnya melarikan diri karena mobil yang dirampoknya kecelakaan saat dalam pelarian. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.
Penjualan motor bodong atau tanpa surat kendaraan laris di Lampung. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab maraknya pencurian motor selama ini. Hal ini terungkap saat polisi Lampung Utara menangkap buronan pencuri motor di wilayahnya. 5 orang tersangka ditangkap dan mereka bukan dari kelompok yang sama. Salah satu tersangka yakni bernama Ahsan, warga Kota Bumi, Lampung Utara. Ahsan mengaku sudah terlibat pencurian motor di 7 TKP di Jakarta. Seluruh motor hasil curiannya itu dibawa pulang ke Lampung Utara untuk dijual dengan harga kisaran 2 sampai dengan 4 juta rupiah per unit. Motor hasil curiannya itu dijual di Lampung karena di Jakarta tidak ada yang membelinya. Kebetulan dagang baju Pak, karena pepet nggak laku Pak, ngikut Pak. Caranya gimana kamu? Di T Pak, T. iya Jual barang itu kemana? dinaikin ke Lampung Pak. Dibawa ke Lampung? Iya Pak. Semua barang yang kamu ambil di luar, Iya. kamu bawa ke Lampung langsung? Iya, Pak. Kenapa alasan dibawa ke Lampung? Ya jual di sini Pak, di sana nggak ada yang mau beli. Di sana tidak ada yang mau beli? Nggak ada Pak. Berapa harganya kamu jual? 2 juta, ada yang 2,5 Pak. Spesialis curanmor yang dilakukan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan aktif kepada petugas saat dilakukan penangkapan di depan rumah pelaku, Kampung Gedung Hatta, Kecamatan Selagelingga, Kabupaten Lampung Tengah. Pelaku Mr. E merupakan pelaku spesialis curanmor lintas provinsi dan 1 orang pelaku sudah diamankan oleh Polda Jabar. Untuk mencegah pencurian motor, polisi mengimbau kepada masyarakat agar tetap memberikan kunci pengaman ganda saat ditinggalkan di parkiran. Dan hal yang paling utama adalah masyarakat diimbau agar tidak membeli motor bodong atau tanpa STNK dan BPKB. Dengan tidak membeli motor bodong itu, diharapkan angka pencurian motor di Lampung dapat berkurang drastis. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Jalan rusak bos, nggak bisa lewat. Sejumlah warga di Desa Panca Mulia, Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang, Senin siang menghentikan truk yang lewat di jalan desa mereka. Truk dengan muatan berat itu diminta putar balik dan menggunakan jalan lain untuk ke tempat tujuan. Penghentian truk ini merupakan aksi protes warga karena jalan rusak di desanya yang tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Dengan aksi ini, warga berharap dapat didengar pemerintah dan jalan desa mereka segera diperbaiki. Kendaraan yang dilarang lewat jalan desa ini hanya khusus jenis truk dan tronton. Untuk kendaraan pickup dan mobil pribadi tetap diperbolehkan lewat. Ya gimana mau nggak dibalikkan arah? Kalau dilanjutin aja ya hancur jalan kita. Bahkan kita mau ngeluarin hasil bumi sendiri aja susah loh mas. Ya kau mintalah, mohon sama pemerintah biar bisa cepat dibenerin ini jalannya. Sudah berapa lama sih kerusakan terjadi? Waduh udah lama mas. Ini nggak pernah namanya diliatin. Nah, kayak gini terus ya hancur. Kita juga susah lewatnya. Apa harapannya Pak? Ya harapannya sih cepat bagus jalannya biar kita jalannya lancar. Mengganggu jarak tempuh nggak Pak? Iya jelas dong Pak. Jalan tempuh biasanya kita capai setengah jam, sekarang udah 1 jam jalan. Gimana udah lambat. Jalan rusak di Desa Panca Mulia, Tulang Bawang ini telah terjadi sejak lama, lebih dari 5 tahun, namun tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah setempat. Selama ini, warga bergotong royong menimbun jalan yang rusak dengan tanah dan puing bekas bangunan agar tetap bisa dilewati. Warga berharap pemerintah di Lampung memprioritaskan perbaikan jalan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.